Yes, beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan kita sungguh baik dan teramat baik, amin. Hingga pada pagi hari ini walaupun udaranya lagi tidak enak, kita masih diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan, amin. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kasih salam satu dengan yang lainnya, katakan Tuhan Yesus baik. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Dia, karena Tuhan kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang selalu menyertai kita hari lepas hari. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan dari awal petang hingga akhirnya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu beri yang terbaik bagi Tuhan. Kami rindu mencari Engkau Tuhan. Kami haus, kami boleh dipulihkan, kami rindu, kami boleh disembuhkan yang daripada Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah kami, Raja kami yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita mau hampiri tatahnya yang kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita menyatakan kebesarannya dengan pujian dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Pujian
Yesusku. Terima
di dalam hidup kami. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu melakukan hal yang terbaik bagi kami. Haleluya, la bayara la shande. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya, kasih tahu satu dengan yang lainnya. Haleluya. Mari kita mau datang di hadapannya dengan sukacita. Amin. Haleluya. Kami datang
kita siapa saudara? Yesus Tuhan. Haleluya, kita mau tetap berdiri memuji Tuhan.
kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Tuhanlah segalanya di dalam hidup kita. Dialah yang menopang kita, yang selalu menyertai kita di saat kita susah, di saat kita sukacita, Dia selalu ada. Haleluya Tuhan. Dialah Bapa yang mengasihi kita di sepanjang hidup kita. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Bagiku Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya.
di dalam jalan hidup kita. Dialah memulihkan kita, dialah menyembuhkan kita di dalam setiap kesakitan kita. Haleluya Yesus.
lain selain Dia. Dialah penolong kita yang ajaib. Dia yang selalu hadir di dalam hidup kita, saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya untuk maju ke depan. Dia mengasihi kita lebih dulu dan kita mau mengasihi Dia. Dia peduli dengan kita. Dia begitu tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sekalipun orang tua kita bisa meninggalkan kita, tapi Bapa di surga tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kita bersyukur bahwa Dia segala-galanya bagi kita. Sumber penghiburan, pengharapan, kehidupan, keselamatan, Dialah segala-galanya. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami percaya Engkau ada dan hadir bersama kami lewat Roh Kudus-Nya pada saat ini. Dan pujian penyembahan yang kami angkat ke hadapan-Mu. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau berkenan, Engkau ada dan tinggal di dalamnya. Dan Engkau menyatakan dan Engkau bersukacita bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini Tuhan. Bersama dengan para malaikat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami izinkan Roh Kudus terus bekerja. Kami izinkan Roh Kudus terus berkarya lebih lagi. Memenuhi kami, mengurapi kami, berbicara kepada kami. Dan nyatakan isi hati-Mu pada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas hidup kami, keluarga kami, gereja ini, kota dan bangsa kami dan bumi ini. Seperti di surga. Demi nama Yesus Kristus. Setiap kita percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom semua, selamat pagi. Ya, apa kabar semua? Sehat semua? Ya. Ya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau ditanya, respon dijawab. Bagaimana kabar? Baik, gitu kan. Haleluya. Nah, berarti yang hadir di sini semua adalah makhluk hidup. Ya kan? Kalau makhluk hidup merespon, ya kan? Haleluya. Amin. Nah, saudara, ada respon. Kalau saudara di rumah bisa ditanya, halo, nggak ada, masuk. Saudara, orang masuk, lalu bilang, ngapain kamu masuk? Saya udah halo, nggak ada yang nyaut, ya kan? Respon saudara ya. Jadi saudara ngelihat respon ada bukti kehidupan di tempat ini. Amin. Coba colek sebelahnya. Kamu hidup ya. ya, ada kehidupan saudara. Nah saudara, kita mau belajar banyak hal tentang bergerak maju. Kita akan melihat beberapa contoh di Alkitab, kita akan belajar terus yang akan menginspirasi kita bagaimana sih kita seharusnya di dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita seperti apa sih ya? Ya. Dalam
tema kita ulang tahun sinode mau tema ulang tahun kita, ya. Beberapa waktu kemarin juga kita bahas tentang bagaimana kita bergerak maju. Melihat contoh, minggu lalu melihat contoh Raja Yosafat. Ya, bagaimana dia bergerak maju, ya, membawa rakyatnya. Hari ini kita akan belajar contoh teladan dari kehidupan Nuh, saudara. Ya, bagaimana kehidupan Nuh ini dia bergerak maju. Dia bergerak maju tidak sendiri, tapi dia melibatkan keluarganya. Ya, dan kita melihat beberapa contoh teladan dari kehidupan Nuh sendiri, ya. Dan ini berapa kali saya pernah khotbahkan, tapi ini saya akan bagikan lagi kepada kita. Kita mau belajar lagi. Ada beberapa hal yang mengingatkan kita bahwa peranan seorang pria, peranan seorang suami, ayah punya peranan yang begitu penting di dalam menggenapi rencana Tuhan atau dalam keluarga dan di gereja juga, saudara. Nah, kita melihat coba next slide, kita melihat apa sih kata Nuh itu artinya, ya. Nuh itu dalam arti bahasa Ibrani ada yang berarti mengatakan hinggap atau menentramkan, ya. Menentramkan atau berhenti atau istirahat. Itu ada 2 Raja-Raja 2:15 ratapan dan Ulangan 5 ayat 14. Dan ternyata ada arti nama Nuh yang berdasarkan asal kata tersebut. Itu bicara tentang apa? Sabat, istirahat atau penghiburan. Ya. Jadi ada beberapa kata ini kalau dilihat kita melihat hampir bersamaan. Tadi ada kata berhenti, istirahat di atas dan di bawahnya dari kata asal kata tersebut Nuh itu merupakan kata penghiburan atau istirahat atau juga katakan perhentian. Ya. Nah, bagaimana kehidupan Nuh ini? Saya melihat usianya sampai 950 tahun usianya. Ya, cukup panjang usia yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Ya, dan kita melihat beberapa dalam pasal Kejadian pasal 6 bagaimana ayat yang 1 sampai yang ke-8 itu bagaimana Tuhan melihat keadaan manusia itu semakin rusak, kehidupannya itu semakin membuat hati Tuhan itu sedih. Mereka terlibat dengan kekerasan, mereka terlibat dengan amoral, mereka terlibat dengan penyembahan berhala. Pokoknya udah terlalu bobrok sekali kondisi pada waktu itu, saudara. Ya, tapi Tuhan menemukan seorang yaitu Nuh, saudara. Tuhan menemukan satu orang pria namanya Nuh. Ya, di antara semua yang bobrok, Tuhan menemukan satu pria ini, Nuh. Saudara, di mana Tuhan menaruh kasih karunia-Nya kepada Nuh, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan pada Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-22, ayat yang ke-9 dikatakan di situ, inilah riwayat Nuh. Bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dengan kondisi zaman orang-orang di sekitarnya, hidup dengan tidak benar, hidup dengan amoralitas, hidup dengan kejahatan, hidup dengan kekerasan, ya. Hidup dengan ketidaktaatan, pemberontakan, dan hidup dalam penyembahan berhala dan segala macam ketidakadilan. Tapi ternyata Nuh ini hidupnya benar. Pertama dikatakan hidupnya benar. Benar di hadapan Allah dan benar di hadapan manusia. Dan Alkitab berkata, kalau seorang tidak punya iman, tanpa iman tidak mungkin seorang itu berkenan kepada Allah. Jadi yang membuat Nuh ini berkenan kepada Allah, dia benar, itu karena apa? Karena dia beriman kepada Allah. Ya, dia tidak bercela di antara orang sezamannya. Berarti dia menjaga hidupnya, saudara. Tidak dicemari oleh apapun yang ada di sekitarnya. Dia berusaha menjaga hidupnya supaya hidupnya tidak tercemar. Ya, dia tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang ada di sezamannya. Dan yang ketiga dikatakan Nuh bergaul dengan Allah. Nuh bergaul dengan Allah itu bicara juga Nuh berjalan dengan Allah. Nuh intim dengan Allah. Bayangin orang-orang semua sibuk dengan dunianya, sibuk dengan segala hal dosa yang kelilingi mereka. Tapi Nuh tidak ikut-ikutan. Nuh mengambil pilihan, Nuh mengambil keputusan bahwa dia ingin bergaul dengan Allah. Dia ingin dekat dengan Allah, dia ingin berjalan dengan Allah. Jadi Nuh dikatakan Nuh benar, kenapa? Karena dia menaruh iman kepada Tuhan. Jadi imannya itulah yang membenarkan dia.
Dan setelah dia melangkah, dia punya iman, dia menjaga hidupnya tidak bercela. Menjaga hidupnya tidak terkontaminasi, tidak kena dengan semua hal yang buruk yang jahat di sekelilingnya. Dia menjaga pergaulannya. Dan bukan hanya itu saja, dia juga terus menjaga hidupnya tetap ada dekat dengan Tuhan. Dia terus menjaga hidupnya tetap berjalan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan inilah yang membuat Nuh itu bisa bertahan dan bisa ada terus seperti yang Tuhan mau. Dan kita melihat selanjutnya pada ayat ke-10 di situ katakan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham dan Yafet. Saya coba baca tulisan-tulisan siapa sih istri Nuh. Istri Nuh tidak ditulis, saudara. Ada dikatakan istri Nuh keturunan dari Set, ada dikatakan keturunan dari Lamek. Ya saudara, ada beberapa tulisan, tapi Alkitab tidak menulis siapa istrinya. Tapi di sini istrinya tidak disebut di dalam Alkitab, saudara. Tapi di sini bagaimana Nuh akhirnya punya istri, dan yang jelas dia punya istri dan dia memperanakan 3 anak laki-laki. Dan waktu dia memperanakan 3 anak laki-laki ini, apa saudara? Keadaan bumi penuh kekerasan dan seterusnya. Dan di situ Tuhan mulai menyampaikan rencananya kepada Nuh. Dari sini kalau kita melihat ada apa sih yang kita bisa dapatkan dari keteladanan Nuh, dari ayat yang kita baca. Nuh hidupnya benar, Nuh tidak bercelah, Nuh tulus hatinya, Nuh tidak berbuat salah, Nuh itu melakukan yang baik dan dia baik di mata Tuhan. Kita melihat dari apa yang Alkitab katakan, bagaimana kehidupan Nuh itu, dia hidup benar. Karena imannya kepada Tuhan. Apakah gereja seperti itu? Apakah gereja juga tetap hidup benar? Benar karena imannya kepada Kristus, di mana tidak sampai di situ ada komanya, hidup tidak bercelah. Hidup tidak bercelah berarti tidak mencemarkan kehidupannya. Gereja menjaga hidupnya tidak bercelah, tidak najis, menjaga hidupnya itu bersih dan layak di hadapan Tuhan. Dan menjaga tulus hatinya. Apa gereja masih punya ketulusan hati, kemurnian hati? Kemarin kita di kelompok leader cerita, ya ada Pak Ahing juga menceritakan tentang motivasi kemurnian hati. Dalam melakukan sesuatu masih adakah kemurnian hati itu? Ketulusan hati. Jadi tidak ada motivasi yang salah, yang keliru. Dan tidak berbuat salah. Dalam perjalanan hidup kita tidak luput dari salah. Kadang-kadang bisa salah ngomong. Betul gak saudara? Tapi waktu kita salah itu kita sadar dan kita berusaha memperbaiki. Bukan biarin aja berbuat salah dan terus berulang-ulang berbuat salah. Kita bisa berbuat salah tapi kita tidak hidup di dalam kesalahan. Beda saudara, kita bisa jatuh dalam kesalahan tapi kita tidak hidup di dalam kesalahan. Waktu kita salah kita memperbaiki, kita mengakui kesalahan. Dan baik di mata Tuhan. Apakah gereja berupaya benar-benar bahwa Tuhan tuh melihat apa yang kita lakukan. Sehingga kita betul-betul bukan hanya di pandangan manusia kita baik. Kita juga mau baik di pandangan Tuhan. Sekalipun suami kita tidak melihat kita. Sekalipun istri tidak melihat kita. Sekalipun anak tidak melihat kita. Orang tua tidak melihat kita. Tapi kita mau hidup baik benar di hadapan Tuhan. Karena mata Tuhan melihat. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh penjuru. Dan dia melihat kedalaman hati kita. Tidak ada seorang pun yang tahu kedalaman hati kita. Kecuali kita sendiri dan Tuhan. Pasangan kita pun kadang-kadang tidak tahu kedalaman hati kita. Tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Nah saudara, kita melihat Nuh menjaga seluruh kehidupannya seperti itu saudara. Dan coba waktu Tuhan menyampaikan pesan ini kepada Nuh, bukan satu pesan yang gampang. Tuhan berkata, Nuh kamu akan aku akan menimpa satu bencana yang besar, air bah. Tapi aku mau menyelamatkan keluargamu. Aku minta engkau membuat satu perahu, kapal yang besar. Dengan ukuran berapa saudara? 100 hasta. 100 hasta saya coba hitung, satu hasta itu 45 cm. 45 cm. Jadi itu panjangnya 135 meter. Dan lebarnya 50 hasta. Saya coba hitung
0,45 kali 50 hasta 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta kali 0,45 13,5 meter. Bayangkan kapal ini kapal yang besar, saudara. Dan saudara pernah dengar berita berapa hari yang lalu? Si Panji Gumilang, seorang pimpinan pesantren, dia sudah bikin kapal, saudara, seperti kapal Nabi Nuh. Kapal yang diresmikan Ibu Mega itu kalah panjangnya, kalah besarnya, kalah tingginya. Dia terinspirasi dengan kapal Nabi Nuh ini. Saudara ini kasih Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun kapal ini. Perintah ini bukan perintah yang gampang, perintah bukan perintah yang mudah dilakukan oleh Nuh. Dengan peralatan yang minim, dengan kemampuan yang minim, dan yang luar biasanya Tuhan tidak suruh Nuh membangunnya di tepi pantai. Kenapa? Kalau dia bangun di tepi pantai pasti dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, kayunya. Tapi ternyata Tuhan perintahkan dia bangunnya di atas bukit, saudara. Karena di bukit itu banyak pohon-pohon dan bahan bakunya lebih gampang didapatkan. Dan saudara, saya mendapatkan juga ternyata waktu pembuatan kapal ini tidak mudah, saudara. Butuh proses yang luar biasa. Tapi di sini Nuh belajar taat kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Next, coba kita lihat ayat ini. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ya, Ibrani 11 ayat 7 berkata begini. Ya. Next, lanjut. Oke, next. Di sini katakan, kita baca sama-sama kalau saudara bisa baca. Lihat sini. 2, 3. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dia belum melihat kapalnya seperti apa, tapi dia belajar taat dan dia mempersiapkan bahtera itu. Bahtera itu untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Jadi dia mendapatkan firman Allah, dia tangkap firman Allah itu, lalu apa? Dia persiapkan semuanya, dia persiapkan juga keluarganya. Karena dia tahu bahtera ini akan menyelamatkan keluarganya. Dan mungkin kalau dia berpikir secara logika, Tuhan gak ada banjir, mana mungkin akan ada banjir besar seperti ini. Gak mungkin Tuhan. Gak mungkin saya juga bisa bikin kapal sebesar ini, saya gak punya kemampuan. Gimana peralatannya? Mungkin secara logika gak mungkin. Tapi dia berusaha untuk mempercayai Allah. Dia berusaha untuk mempercayai Allah. Nah, saudara, yang pertama yang kita bisa melihat di sini, kehidupan Abraham adalah di mana dia, teladan yang kita bisa dapat apa? Dia memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara, bagaimana Nuh itu bisa bergerak maju bersama dengan Tuhan? Yaitu dengan dia melibatkan imannya dan ketaatannya. Karena pada waktu dia mendengar suara Tuhan, dia menangkap ini adalah visi Tuhan. Pada waktu dia mendengar firman Tuhan, dia menangkap ini adalah visi Tuhan. Dan dia melakukannya semua perintah itu dengan total. Tidak setengah-setengah, dia lakukan semua itu dengan total. Seperti pada ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 di situ katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bagaimana kita sudah sebagai orang Kristen, sebagaimana kita sebagai murid Kristus, bagaimana kita sebagai suami atau sebagai ayah, sebagai istri, sebagai anak. Apakah kita benar-benar iman kita itu disertai dengan perbuatan, di mana kita melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Seringkali kita potong-potong, saudara. Kalau Tuhan perintahkan kita seringkali potong-potong. Yang ini pilih-pilih, yang ini boleh Tuhan, yang ini jangan Tuhan. Halo? Seringkali kita pilih-pilih, saudara. Perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan sama kita pilih.
Yang enak kita terima, yang gak enak kita gak terima. Kalau bicara masalah pengutusan Tuhan, pelayanan ke pedalaman, menjangkau jiwa-jiwa, itu jangan utus saya Tuhan, utuslah dia Tuhan. Ya kan? Tapi kalau masalah diberkati, ya kan? Mobil baru, rumah baru, ya jalan-jalan, saya Tuhan. Tapi kalau urusan yang menderita-menderita, jangan saya, utuslah dia Tuhan. Karena kita pilih, saudara. Karena Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, kita pilih. Janganlah inilah Tuhan. Masa saya mesti jalan kaki? Masa saya harus puasa? Kalau bisa jangan Tuhan. Kenapa? Kita seringkali mencari sesuatu yang enak buat tubuh kita. Seringkali kita mengutamakan yang enak. Tapi pada waktu firman datang kepada Nuh, ini sesuatu yang tidak enak, saudara. Ini sesuatu yang gak enak yang harus dilakukan oleh Nuh, saudara. Tapi kita melihat apa yang dilakukan Nuh. Nuh benar-benar sepenuhnya melakukannya. Berserah total kepada Tuhan. Imannya bukan hanya iman percaya saja. Imannya bukan hanya mempercayai Tuhan saja. Tapi imannya betul-betul disertai dengan ketaatan total. Total. Seperti yang Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib dan ikutlah aku. Jadi ada penderitaan, ada penyangkalan diri, ada salib yang harus kita pikul untuk mengikut Yesus. Untuk mewujudkan rencananya, untuk mewujudkan keinginan Tuhan itu ada pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita banyak sekali menjadi orang Kristen mau enak aja masuk surga. Pokoknya surga oke. Kalau yang lain enggak dulu Tuhan. Maunya cuma ke surga. Waktu berkorban, waktu mengikuti Yesus ada harga yang harus dibayar. Lewati penderitaan, lewati tantangan. Ya saudara tetap setia meskipun cuaca kurang baik, maksudnya banyak asap. Saudara tetap beribadah. Itu suatu tantangan. Bagaimana dengan hujan yang besar? Masih enggak jemaat Tuhan datang beribadah? Itu tantangan. Kalau ada kerusuhan, masih enggak jemaat ibadah? Itu tantangan. Mungkin ada bilang saya online aja deh. Karena ada ibadah online. Nah online ini bisa membuat jemaat itu jadi malas saudara. Malas beribadah, malas bersekutu dengan teman-teman seiman. Ibadah online ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang sakit yang bisa ke gereja. Atau mereka sedang di luar kota, mereka nggak temu tempat ibadah. Atau mereka sedang mengalami sesuatu hal. Gereja membuka ibadah online ini untuk supaya jemaat tetap bisa bersekutu bersama-sama. Tapi ini suatu tantangan bagaimana kita tetap bisa setia beribadah. Bagaimana tantangan kita bisa tetap mengikut Tuhan dalam situasi yang sulit. Bagaimana pada waktu kita menghadapi kesulitan, kebangkrutan, ditipu orang. Kita ditinggalkan pasangan kita. Apakah kita tetap beribadah, tetap setia mengikut Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Ini suatu tantangan, saudara. Mungkin saudara belum pernah ngalamin di mana tidak ada uang sama sekali. Saya dengar satu cerita, ada dalam satu ibadah tiba-tiba hamba Tuhan ini diingatkan Tuhan untuk berkata siapa jemaat Tuhan yang hadir di sini yang di kantongnya itu cuma tinggal uang terakhir. Dan berkata dia maju, dia katakan saya Pak, berapa? Tinggal 13.000 aja uangnya dia tuh. Untuk isi bensin, setelah itu gak ada lagi. Tapi dia datang ke gereja saudara, meskipun itu uang terakhir dia. Kita tidak mengalami seperti itu. Bagaimana kalau tidak ada uang di kocek kita, kita masih tetap pergi ke gereja enggak? Nuh tidak diberikan perlengkapan apa. Tuhan juga bilang, lakukan Nuh. Nuh coba katakan, siap Tuhan aku akan lakukan. Dia mempercayai apa yang Tuhan katakan. dan dia melakukannya.
Seperti Abraham juga demikian. Dia mempercayai Allah, dia pekerjakannya, dia pergi, dia nggak tahu tempat yang harus dia tuju, tapi dia belajar taat sama Tuhan. Maka ketaatan Abraham itu dikatakan dia menjadi bapak orang beriman. Ketaatan lewati proses sampai terakhir Tuhan menguji Abraham untuk memberikan anaknya. Dan Abraham memberikan anaknya yang tunggal satu-satu yang tunggu 25 tahun. Dia rela memberikan itu. Itu menunjukkan imannya yang disertai dengan perbuatannya. Sehingga apa saudara? Abraham dikatakan sahabat Allah. Abraham dikatakan sahabat Allah. Jadi iman yang disertai dengan perbuatan. Itu harus terwujud dalam hidup kita waktu kita mendengar suara Tuhan. Tuhan memberikan kita visinya. Tuhan memberikan, nyatakan isi hatinya. Dan saudara menangkapnya dan dia melakukannya dengan total. Tanpa dikurangi, tanpa dipilih. Sepenuhnya dia lakukan. Enak gak enak pokoknya saya belajar taat. Bilang sama sebelahnya, enak gak enak pokoknya saya belajar taat sama Tuhan. Ya, belajar taat saudara. Saudara waktu masih kecil saudara ajar gak anak saudara untuk bayar perpuluhan? Ajar gak orang tua? Engkau ajar gak anak-anak bayar perpuluhan? Mengembalikan milik Tuhan. Siapa yang ngajarin anaknya untuk kembalikan milik Allah? Gak ada. Saudara tahu kenapa kita mengajar anak-anak untuk mengembalikan milik Allah sejak kecil? Saya sejak kecil udah diajar mengembalikan milik Allah. Guru sekolah minggu ngajarkan. Dapat uang jajan 5.000, 500 saya bawa ke rumah Tuhan. Saya dapat 50.000, 5.000 saya bawa ke rumah Tuhan. Saya belajar taat. Memang orang bilang persepuluhan itu adalah perjanjian lama. Katanya memang itu. Di perjanjian baru tidak. Perjanjian baru hidup dengan hukum yang baru. Betul. Hukumnya apa? Seluruh kepunyaan semua hidup kita adalah milik Tuhan. Bukan 10%. Semuanya milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah persembahkan semuanya. Tapi dari semuanya itu minimal 10% kamu bawa ke rumah Tuhan. 10% ya. Kau bawa ke rumah Tuhan. Kalau 10% aja engkau enggak rela, apalagi yang 90%. Betul enggak? Bilang seluruhnya itu milik Tuhan. Kita ini cuma mengelola semua milik Tuhan. Tapi kalau 10% aja engkau enggak bisa mengembalikan milik Allah, bagaimana engkau mengembalikan 90% atau 35%? Sadari saudara, nafas yang Tuhan kasih milik Tuhan. Amin. Kalau Tuhan tarik nafas kita, habis. Semua apa yang kita miliki, kita gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa pakai saudara. Sadari itu milik Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita supaya apa? Supaya kita itu jangan terikat dengan uang. Tapi terikat dengan Tuhan yang menjadi sumber berkat. Kita belajar mempercayai Allah bahwa Allah sanggup memberkati dan memelihara kehidupan kita. Saya ajar anak saya mulai dari kecil sampai sekarang mereka mengembalikan milik Tuhan. Saudara saya mesti ajar dari mulai anak-anak berdoa, baca Alkitab, beribadah, masalah keuangan, ajar dia. Keuangannya belajar dia jujur. Dikasih berapa belanja dia kembalikan. Ajar anak-anak dapat berkat, dapat angpau dari siapapun. Ini kamu sisihkan 10%. Kalau kamu mau kasih 20% boleh. Masukin ke amplop, tulis namamu dan tulis di situ persembahan persepuluhan. Bawa ke rumah. Ajar dia memberikannya sendiri. Supaya dia tahu, oh ini milik Tuhan. Dia belajar mengembalikan milik Tuhan. Ajar dia juga memberi untuk misi. Ajar dia untuk memberi apa? Untuk diakonia. Sisihkan danamu untuk diakonia. Untuk apa diakonia itu buat kedukaan, buat anak yatim, anak asuh. Ajar anak-anak belajar menabur saudara. Iman yang disertai dengan tindakan. Iman yang disertai dengan perbuatan. Sehingga waktu dia bertumbuh besar, dia mengerti, oh seperti ini ngelola keuangan. Ajar dia kalau udah besar untuk berbagi kepada temannya orang lain. Ajar dia juga
dengan seperti itu saudara juga mengajar, saudara juga berbagi dengan orang tua saudara. Saudara memberi kepada orang tua saudara. Saudara memberi kepada adik saudara yang membutuhkan. Saudara memberi kepada orang lain, dia melihat. Dan ajar anak-anak kita juga melakukan yang sama. Ini iman yang disertai dengan perbuatan saudara. Dan yang selanjutnya kita melihat bahwa kemurahan hati Allah itu jatuh kepada keluarganya Nuh saudara. Kisah Nuh ini juga menunjukkan kemurahan hati Tuhan dalam memberi kesempatan bagi Nuh dan keluarganya untuk menerima keselamatan. Dari sekian banyak manusia Tuhan menemukan Nuh. Waktu Nuh bangun keluarga dan dia punya anak, Tuhan jatuh hati dengan keluarga ini dan anak-anaknya. Tuhan memberikan arahan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh Nuh untuk memperoleh keselamatan dirinya dan keluarganya. Dan Tuhan mengajarkan tentang kasih dan rahmat Tuhan terhadap manusia. Bahwa Tuhan tuh punya belas kasihan, Tuhan punya kemurahan kepada manusia. Dan yang kedua ya Pak Saudara, yang kita bisa teladan apa? Nuh itu punya peran yang penting. Dia melakukan fungsinya sebagai ayah dan sebagai suami. Fungsi yang pertama apa? Nuh menjadi raja. Nuh menjadi raja, dia menjadi pemimpin saudara. Dia mengasihi istrinya, dia mengasihi anak-anaknya, dan dia mengambil keputusan-keputusan ilahi bagi keluarganya. Nuh bergerak maju bersama dengan Tuhan dan keluarganya. Itu dimulai dengan pribadinya, di mana dia belajar menjadi pemimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua jemaat yang ada di sini maupun yang ada di online. Engkau yang terpilih, engkau yang sekarang menjadi suami, menjadi ayah. Engkau itu punya peran penting, engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Bukan dipimpin oleh istri, tapi pemimpin suami, ayah, engkau memimpin keluargamu. Seperti Nuh, dia memimpin dengan mengasihi istrinya. Dia memimpin dengan mengasihi anak-anaknya. Banyak orang mau memimpin tapi dengan otoriter. Tidak mengasihi, tidak dengan melayani. Memimpin dengan mengasihi, memimpin dengan melayani istri dan anak-anaknya. Saudara kita lihat pemimpin di dunia ini banyak sekali pemimpin yang otoriter dan diktator. Kalau tidak mau mengikuti dihajar, kamu tidak mau diusir, kalau tidak mau mengikuti dibunuh. Memimpin dengan kekerasan saudara. Sehingga pada waktu dia tidak memimpin lagi tidak ada pengikutnya. Tapi pemimpin yang melakukannya dengan kasih dan melayani seperti pemimpin kita Joko Widodo. Maka banyak pengikutnya. Dimanapun dia datang. Semua orang rindu untuk bertemu dengan dia. Semua orang rindu untuk foto dengan dia. Bukan rekayasa. Banyak kali pemimpin bikin rekayasa di medsos supaya terekspos dia banyak pengikutnya. Kebanyakan itu dibayar saudara. Tapi pemimpin yang punya hati memimpin dengan mengasihi dan melayani. Maka banyak orang ada bersama-sama dengan dia. Setelah dia tidak menjadi pemimpin pun. Dia tetap banyak orang yang suka dekat dengan dia dan mengikuti dia. Saudara, pria-pria, suami-suami, ayah. Engkau dipanggil untuk menjadi raja, pemimpin di rumahmu. Ambil fungsimu. Jangan dikit-dikit mama, apa-apa anak-anak mau ini mama. Semua istri kita yang urusan dengan anak kita. Engkau harus ngambil alih sebagai pemimpin. Engkau bisa mengerjakan yang engkau kerjakan. Engkau yang memimpin dengan kasih, dengan melayani. Dan apa? Mengambil keputusan-keputusan penting. Keputusan-keputusan ilahi, keputusan-keputusan yang Tuhan sudah beri. Tuhan berikan keputusan-keputusan rencananya, firman-Nya kepada Nuh. Nuh sampaikan kepada istrinya. Nuh sampaikan kepada anak-anaknya. Ini pesan, Papa dapat pesan ini dari Tuhan. Papa dapat pesan dari Tuhan. Bahwa Tuhan minta Papa bikin bahtera. Karena Tuhan mau menghancurkan dunia ini. Tuhan beri pesan sama Papa, Papa sampaikan sama kamu. Supaya apa? Kita sama-sama bangun bahtera ini. Saudara pernah pesan apa dengan anak-anak saudara, dengan istri saudara? Saya ngomong sama istri saya, sama anak-anak. Bahwa apa? Kita hidup kita dalam melayani Tuhan. Dimanapun kamu ada melayani Tuhan. Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita. Saya mengajak mereka berdoa waktu masih kecil. Sampai sekarang pun saya kadang ajak mereka berdoa. Saya doakan mereka. Saya bawa mereka
juga di dalam doa saya. Memimpin, menyampaikan pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan. Maka saudara dan saya sebelum memimpin, saudara sendiri harus terkoneksi dengan Tuhan. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Sehingga saudara mendengar suara Tuhan. Kalau engkau pemimpin-pemimpin tidak suka berdoa, suami-suami gak suka berdoa, ayah-ayah gak suka berdoa, hari ini bertobat. Engkau harus banyak berdoa sebagai ayah. Engkau memimpin, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu. Engkau melayani anak-anakmu, melayani istrimu. Sehingga kau bisa mengambil keputusan-keputusan ilahi bagi keluargamu. Yang tepat dan benar. Yang kedua apa? Sebagai nabi. Ya, menyampaikan, dia bertanggung jawab menyampaikan visi Tuhan dan mendidik istri anak-anaknya dalam jalan Tuhan. Bukan istri kita yang mendidik anak kita. Bukan guru sekolah minggu yang mendidik anak kita. Hai bapak-bapak, hai suami, engkau yang harus mendidik istrimu. Engkau yang harus mendidik anak-anakmu. Engkau yang harus didik mereka. Bukan orang lain. Dimulai di rumah. Bangsa Israel saudara, tradisi orang-orang Yahudi itu, didikan itu dimulai dari keluarga dulu. Sudah di keluarga mereka baru sekolahkan mereka di sekolah Yahudi. Yang diajar oleh rabi-rabi saudara. Mereka belajar hukum Taurat. Mereka belajar Taurat, menghafal Taurat. Setelah itu ada kelas-kelasnya sampai kelas itu mereka bisa mandiri berdiskusi sendiri. Jadi saudara sebagai suami, sebagai ayah punya tanggung jawab mendidik keluarga saudara. Menyampaikan visi Tuhan, mendidik istri serta anak-anak di dalam jalan Tuhan. Pesan apa yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak? Kalau orang tua saya bilang apa? Biar kamu jadi anak yang jujur, yang taat, bisa dipercaya, jangan bohong, jangan mencuri. Itu pesan sampai orang tua saya. Tapi orang tua saya gak pernah ngomong, kamu mesti dekat sama Tuhan ya. Cuma mama saya. Mama saya bilang apa? Mama saya bilang, Anyon kamu harus banyak doa ya. Padahal saya pendeta. Masih dibilang, kamu masih banyak doa ya. Saya ingat, kamu harus banyak doa ya. Halo? Pesan orang tua sama anak apa? Kamu rajin-rajin belajar ya supaya kamu sukses. Kamu biar banyak duitnya. Nanti kalau kamu banyak duit, kamu bisa transfer duit ke mama. Terus ngajak mama shopping, ngajak mama jalan-jalan ke Eropa, ke Bali, kemana-mana. Apa begitu? Halo? Atau kita tanamkan, nak kamu harus rajin baca Alkitab ya. Kamu sekolahnya benar ya, jujur, setia sama Tuhan. Jangan bergaul dengan pergaulan yang buruk ya. Jangan mencuri. Ngomongannya dijaga ya, jangan sembarangan ngomong. Bawa motor jangan kebut-kebut ya. Ingat aturan-aturan hidup, jangan melanggar aturan. Jadi anak yang taat ya. Jangan lupa berdoa ya, dekat sama Tuhan ya. Apakah ini ada di dalam kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai suami-suami, sebagai istri, sebagai orang tua. Nuh melakukan itu, dia sebagai nabi. Dia sampaikan itu kepada istri dan anak-anaknya. Tentang jalan Tuhan, tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga apa? Sebagai imam, Nuh melakukan tugasnya melindungi istri dan anak-anaknya dengan doa syafaat. Dia menjadi pembimbing rohani serta memimpin ibadah dalam keluarganya. Buktinya apa? Dia bergaul, dia berjam sama Allah. Setelah masa air bah selesai, Nuh membawa keluarganya membangun mezbah, mengucap syukur kepada Tuhan. Seorang suami, seorang ayah, ada seorang yang suka berdoa. Bukan suka ngerumpi, bukan sukanya main game. Engkau menjadi suami, menjadi ayah yang suka berdoa buat keluargamu. Jangan sukanya di warung kopi ngomongin orang, nggak ada runjungannya. Perhatikan keluargamu. Jagai keluargamu, sedang ada serangan yang begitu luar biasa menyerang ke anak-anak kita. Jangan biarkan anak kita main game tanpa kita dengerin. Jangan kita biarkan anak kita main HP, main komputer tanpa kita dampingi. Dunia ini menyerang anak-anak kita, keluarga kita. Kemarin saya dengar satu pernyataan dari Daniel. Ya,
Dia menyatakan dia mau bawa anaknya sekolah di sekolah internasional. Lalu apa saudara? Waktu dia masuk dia lihat WC. Ada WC pria, WC wanita dan satu WC netral. Apa itu WC netral? Ternyata WC netral itu khusus buat anak-anak yang tidak tahu gendernya. Dia ragu-ragu, saya laki atau perempuan ya. Nah kalau dia ragu-ragu laki perempuan dia masuk di WC netral. Dia kaget, dia tanya sama gurunya. Itu gak boleh diceritakan saudara. Jadi luar negeri udah masuk ke Indonesia. Jadi saya mau katakan gini. Jangan saudara bangga anak sekolah di sekolah internasional. Tapi saudara perhatikan sekolah internasional itu benar menetapkan nilai-nilai kerajaan Tuhan gak? Kebenaran gak? Kalau enggak anak saudara gak rusak. Nanti ketemu gurunya, dosennya, hai, gurunya hai. Anak kita diajar, hai, oh kamu gini cocok dari saya. Kamu mesti didorong apa supaya dia operasi kelamin. Jadi wanita beneran. Jadi saudara harus menjaga mereka dengan pengajaran, dengan doa, jangan sampai pengaruh yang buruk menyerang anak-anak kita. Anak-anak kita mulai disadarkan tentang gender dia. Kalau dia laki bilang, nak kamu tuh pria sejati nak. Kamu udah laki-laki. Kamu ada pria, kamu akan jadi pemimpin, kamu akan jadi nabi, kamu jadi imam. Jadi kalau saudara diberikan anak laki atau perempuan kita terima. Tuhan terima kasih buat anak pria yang Tuhan berikan, anak laki-laki dan anak perempuan. Jenis kelamin apa yang Tuhan kasih laki atau perempuan itu sama saja. Yang penting tanggung jawab kita mendidik dia. Sehingga dia bisa menerima gendernya dia. Kalau dia gak bisa menerima gender dia, keberadaan dia, kelaminnya sebagai laki-laki dan perempuan. Dunia ini akan merusak dia. Dunia akan merusak dia saudara. Saudara dan saya harus menjaga keluarga saudara. Supaya apa? Supaya kehidupan keluarga kita itu ada di dalam rencananya Tuhan. Tidak dihancurkan oleh dunia ini. Ya, Nuh memimpin keluarganya dalam menggenapi visi Tuhan. Saudara harus menggenapi keluarga saudara, menggenapi visi Tuhan. Bukan ambisi saudara. Banyak orang tua menjadi punya ambisi apa? Anak harus jadi dokter, jadi tentara, polisi dipaksa. Padahal dia gak ada panggilan di sana. Sehingga kalau mereka habis selesai itu mereka bilang, papa udah puas, mama udah puas ya. Dan sekarang aku mau ngambil pilihanku sendiri. Apa? Aku mau jadi pendeta. Nah saudara, bingung saudara. Ya, saudara jangan paksa anak saudara. Tapi biarlah dia menemukan panggilannya di mana. Tuhan pengaruh passionnya di mana. Biar dia coba ini sebelum dia masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ambil bidang-bidangnya, ajar dia bawa ke tempat-tempat di mana dia bisa menemukan panggilan dia. Waktu kemarin saya pergi ke Jakarta ya, ke Kidsania, bagus sekali. Kalau saudara ada kesempatan bawa anak-anak ke sana. Ya di Kidsania itu tidak terlalu besar tapi lumayan besar saudara. Di situ banyak sekali main-mainan, anak-anak diajar jadi dokter gigi gimana ya kan. Dia ketemu orang kayak pura-pura jadi dokter gigi, tambel-tambelnya gimana kan. Terus bikin pizza, lalu bagian kecantikan, lalu bagian rescue, bagaimana menolong orang lain yang mengalami kecelakaan gitu, kerja tim. Bagaimana jadi pemadam kebakaran ya kan. Dia dikasih training dulu, dikasih penyuluhan dulu. Sudah itu mereka rame-rame pergi naik mobil Damri, lalu ada api sana mereka disemprot ya kan. Dan itu ada tentang aqua, tentang air, gimana tentang air saudara. Terus ada banyak bikin pizza, bikin kue, bikin cookies, dan banyak lagi yang lainnya saudara. Dan ada nilai-nilai yang pengetahuan yang diberikan sama anak-anak. Saudara, bahwa anak-anak saudara itu belajar sesuatu yang akhirnya itu dia bisa temukan, oh begini ya. Dan kalau memang mereka bidangnya memang suka di dokter, biar kita arahkan dia di dokter. Kalau nggak punya uang, doakan saja. Siapa tahu sekarang banyak beasiswa dari pemerintah bisa diberikan. Jangan padamkan, jangan bilang papa mama gak punya duit. Doa nak, papa doa, kamu doa. Biar Tuhan adakan mujizat bagi kita. Halo? Halo? Saudara, jadi memimpin keluarga dalam menggenapi visi Tuhan. Apa yang diperoleh pesan, mimpi, visi, diceritakan pada istri dan anak-anak dan mantunya juga dalam memimpin keluarganya dan membangun kapal. Ya, disampaikan dan mengajarkan ini apa dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan apa? Tindakan yang besar.
keluar dari zona nyaman. Nuh berani keluar dari zona nyaman dan melakukan perubahan-perubahan di dalam keluarganya. Tapi ternyata bukan Nuh sendiri. Nuh juga disertai dengan istri. Istri sebagai penolong yang sepadan. Artinya sebagai sahabat, partner yang mendukung dan melengkapi suami untuk menggenapi visi Tuhan. Nuh tidak sendiri, ada istri yang membackup-nya. Sehingga mereka berjalan bersama-sama untuk mewujudkan visi Tuhan. Tuhan, Nuh, istrinya, dan lalu apa? Bersama dengan anak-anaknya. Dan mereka lakukan itu dengan apa? Selanjutnya apa? Persiapan, ada kesiapan. Mereka mempersiapkan diri, ada kesiapan. Ya, dalam membangun Batra dan menghadapi bencana yang akan mereka hadapi. Bahwa akan ada air bah, ada bencana yang besar yang akan mereka hadapi. Mereka mempersiapkan diri. Ini mengajarkan apa? Tentang pentingnya bersiap dalam menghadapi perubahan atau tantangan dalam hidup kita. Saudara siap menghadapi perubahan dan tantangan dalam hidup kita ini. Perubahan-perubahan apa yang terjadi? Misal dunia pekerjaan, akan banyak dunia pekerjaan yang akan hilang. Kita harus mempersiapkan diri juga. Kita harus belajar. Orang tua jangan ketinggalan zaman. Saya pun belajar lagi. Lihat situasi-situasi apa sih yang sedang berkembang. Anak-anak kita gimana nih? Supaya jangan sampai mereka terhimbas oleh perubahan atau mereka tuh salah bergaul. Atau mereka juga tidak mengerti bahwa ada bahaya-bahaya, ada kesempatan-kesempatan yang bisa dipakai. Kita semua belajar melihat perubahan-perubahan, mempersiapkan diri terhadap tantangan-tantangan tadi. Seperti tadi LGBT itu tantangan untuk menghancurkan generasi. Kita cover keluarga kita. Kalau saudara nggak lihat itu, saudara akan biarkan anak saudara bergaul dengan siapa aja. Dan akan menghancurkan anak-anak kita. Dan kita harus siap juga secara fisik, mental, secara bersedia mengikuti rencana Tuhan. Fisik, mental, bersedia mengikuti rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau bawa kita? Rencana Tuhan apa buat kita? Buat anak-anak kita dan keluarga kita. Buat gereja ini. Apa? Ya. Terus selanjutnya apa? Kesetiaan keluarga. Di sini butuh kesabaran, di sini butuh kesetiaan. Waktu mereka bangun Batra itu butuh waktu kira-kira 120 tahun, bukan pendek saudara. Banyak sekali tantangan orang-orang di sana pada ngeliat, ngapain lu? Ngapain kamu bangun beginian di atas gunung begini? Kamu nih bodoh, ngabis-ngabisin waktu. Tantangan olokan semua akan ada mereka hadapi. Tapi apa? Mereka tetap setia. Kesetiaan keluarga Nuh terhadap tugas dan rencana Tuhan ini menjadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita gak setia. Keluarga-keluarga gak setia. Suami gak setia sama pasangan. Istri gak setia dengan pasangannya. Anak gak setia sama keluarganya. Anak udah sukses lupa sama orang tua. Suami sukses lupa akan tinggalkan keluarganya. Dibutuhkan kesetiaan terhadap tugas dan rencana Tuhan. Dan apa seluruh keluarga juga bersama dengan Nuh bekerja sama untuk membangun Batra dan mematuhi perintah Tuhan. Bersama-sama membangun Batra dan mematuhi perintah Tuhan. Ada keluarga kita yang tidak patuh, kita bilang, mari kita mau belajar taat sama Tuhan. Suami, sampaikan ini kepada anak-anak, pada keluargamu. Kita mau taat sama Tuhan. Kita mau beriman sama Tuhan dan taat sampai akhir hidup kita. Kita mau setia apa yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Kita mau setia. Visi yang Tuhan taruh dalam keluarga saudara. Saudara sampaikan pada anak-anak saudara. Maka visi buat dari gereja ini juga saya sampaikan kepada saudara. Supaya kita bertumbuh bersama-sama. Kita menjadi keluarga yang serupa dengan Kristus. Keluarga-keluarga yang dibawa bersama-sama menjadi serupa dengan Kristus. Kita gak bisa sendiri, kita perlu Tuhan. Dan kita perlu bekerja bersama-sama, bergandengan sama-sama. Membangun bahtera keluarga kita yang serupa Kristus. Dan mematuhi perintah Tuhan. Dari sini pentingnya dukungan dan kesetiaan keluarga dalam mewujudkan visi atau melayani Tuhan. Bukan tujuan saya tapi tujuan Tuhan. Bukan kemauan saya tapi kemauan Tuhan. Dan selanjutnya apa yang? Maka kita melihat perlindungan Tuhan dalam bencana. Pada waktu Nuh dan keluarganya taat, Tuhan tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Tuhan menjaga, melindungi dia. Janji Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu betul nyata saudara. Tuhan gak biarkan Nuh dan keluarganya berjuang sendiri. Tuhan menyediakan segala persediaan yang dibutuhkan oleh mereka. Tuhan menyediakan. Kalau sudah pernah lihat film Nuh ya, Tuhan menyediakan
orang-orang yang membantu mereka. Seperti malaikat-malaikat menopang mereka. Tuhan menyediakan segalanya. Pada waktu saudara melangkah saja dengan iman, mengikuti Tuhan, segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan menyediakan dan mengadakannya. Halo? Amin saudara? Tuhan mengadakannya. Jadi kisah banjir besar dan bagaimana Nuh dan keluarga selamat dalam bahtera mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhan melindungi, menyelamatkan umatnya dalam waktu kesulitan. Ini mengingatkan kita akan kasih dan perhatian Tuhan terhadap umatnya. Tuhan memberikan janjinya kepada Nuh bahwa ia tidak akan lagi menghancurkan bumi dan dengan banjir. Ini adalah mengingatkan tentang janji-janji Tuhan yang setia dan pemeliharaannya atas ciptaannya. Saudara, setelah air bah selesai, Tuhan memberikan tanda pelangi. Menyatakan, mengingat. Kalau Tuhan ada pelangi itu mengingat Tuhan tidak akan menimpahkan hal itu lagi kepada manusia. Menunjukkan bahwa Tuhan itu setia. Menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu peduli dengan manusia. Yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mau mentaati dia saudara. Ya dari kisah Nuh ini keteladanan Nuh dalam bergerak maju menggenapi visi Tuhan. Pertama kita melihat iman dan tindakan ketaatan Nuh. Jadilah orang, jadi suami, jadi ayah yang punya iman yang disertai dengan tindakan ketaatan. Istri juga demikian. Menjadi peran ayah suami yang berperan atau berfungsi dengan maksimal, dengan baik. Suami menjadi pemimpin, menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi. Dan istri juga menjadi penolong bagi suami. Bukan menjadi pelonglong, bukan menjadi penodong. Istri jangan berkata bangga, oh suami saya ikutin. Kalau saya ngomong A dia ikutin saya. Saudara bangga? Jangan bangga. Kalau begitu terus ada sesuatu yang salah dalam kepemimpinan saudara. Kalau peran yang salah di dalam keluarga, pasti akan ada sesuatu hal yang tidak baik di sana. Suami harus, dia sebagai pemimpin. Sekalipun penghasilan suami tidak seperti dengan istri. Istri lebih besar. Tapi istri belajarlah memberikan tempat suami pada posisinya. Kamu sebagai suamiku, papa, kamu ambil keputusan. Ini usulan-usulan saya. Keputusan ada di tangan kamu. Kita bisa diskusikan. Biar suami yang mengambil keputusan. Dengan doa, dengan tuntunan Tuhan, pasti keputusan itu keputusan yang benar. Ya, persiapkan. Kita siap menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan apa di lingkungan kita? Perubahan apa di pekerjaan kita? Perubahan apa yang akan terjadi di keluarga kita? Masa depan anak-anak kita. Kita menyiapkan diri kita menghadapi setiap perubahan itu. Apa yang Tuhan mau lakukan? Perubahan apa yang Tuhan mau lakukan di keluarga kita? Siap mengadakan perubahan-perubahan. Untuk apa? Menggenapi rencana Tuhan. Ya, terus apa? Kesetiaan keluarga dan pemeliharaan Tuhan dalam situasi yang sulit sekalipun kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan. Setia kepada pasangan, setia kepada keluarga kita, setia juga di gereja ini. Ya saudara, dengan kita bergerak maju bersama-sama, kita menangkap visi Tuhan, menangkap pesan Tuhan. Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama keluarga kita, berjalan bersama-sama anggota jemaat, para pelayan. Kita akan mencapai tujuan itu, menjadi jemaat, menjadi keluarga yang serupa dengan Kristus. Tuhan berkati kita, mari kita akan berdoa. Saya undang pemusik maju ke depan, kita akan naik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebenaran.
kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Sebagai suami-suami, kalau engkau tidak berfungsi, tidak berperan dengan semestinya, minta ampun sama Tuhan. Minta tolong Tuhan supaya kita berfungsi sebagai raja pemimpin, sebagai nabi, sebagai imam. Istri-istri, kalau engkau tidak berfungsi sebagai penolong bagi pasanganmu, hari ini bertobat. Biar kau dipanggil bukan menjadi pemimpin, istri dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan buat pasangannya. Dan melakukan peran masing-masing dan memberikan peran kepada suami untuk memimpin. Engkaulah suami-suami ayah, engkaulah yang lebih dulu yang harus memimpin. Engkaulah yang harus lebih dekat dengan Tuhan. Engkaulah yang harus sungguh menangkap apa yang menjadi visi Tuhan buat hidupmu dan buat keluargamu, anak-anakmu. Seperti Nuh menangkap pesan itu dari Tuhan. Dan dia hidup di dalamnya. Dia mengimani, dia mempercayainya, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Dia bukan hanya sekedar percaya, tapi dia menyertai dengan tindakannya. Dibutuhkan kesetiaan kita, dibutuhkan kesetiaan pasangan kita, dibutuhkan kesetiaan anak-anak, dibutuhkan kesetiaan jemaat bersama-sama bergerak maju untuk menggenapi visi Tuhan. Menjadi keluarga yang serupa dengan Kristus. Menjadi keluarga yang bisa bersinar terang menerangi dunia yang gelap ini. Apa yang kau ajarkan selama ini? Apa yang kau impartasikan kepada anak-anakmu, kepada istrimu? Itu yang akan tumbuh ke depannya. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas sampai di sini menyampaikan firman-Mu. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam roh kami masing-masing. Kau bekerja di dalam jiwa kami masing-masing. Supaya suami-suami, ayah-ayah dimampukan untuk bisa melakukan fungsi dengan baik. Hidup benar tanpa celah. Hidup dengan ketulusan hati. Hidup baik di mata Tuhan. Dan melakukan yang baik. Yang selalu dekat dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Yang bisa membawa keluarga untuk melangkah bersama-sama. Tuhan Roh Kudus tolong kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ayah-ayah, suami-suami yang telah melakukan yang tidak benar di hadapan-Mu. Dan tidak melakukan fungsi yang sesungguhnya. Ampuni kami Tuhan.
Dan beri anugerah-Mu kemurahan bagi kami supaya kami mampu melakukannya seperti yang Kau inginkan. Sehingga kami bisa membawa keluarga kami hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam visi Tuhan. Sehingga visi Tuhan digenapi, sehingga keluarga kami semua diselamatkan. Keluarga kami bisa serupa Kristus. Dan keluarga kami jadi berkat, menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga yang lain. Sehingga boleh banyak keluarga-keluarga lain pun diselamatkan lewat kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada waktu kami melakukan ini, Tuhan, Engkau melindungi, menyertai dan memelihara kami. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Lebih dari apa yang kami inginkan. Lebih dari apa yang kami rindukan. Bahwa keinginan Tuhan itu keinginan yang lebih dari apa yang kami ingini. Kalau kami ingin diberkati, kami ingin disertai, kami ingin mengalami Tuhan. Kalau kami ingin menjadi berkat, kalau kami ingin dekat dengan Tuhan, kalau kami ingin hidup kami dipakai Tuhan, keinginan Tuhan lebih dari itu. Keinginan Tuhan lebih dari apa yang kami ingini. Tuhan, terima kasih. Biar kami fokus kepada Yesus. Kami fokus kepada firman-Mu. Kami fokus kepada visi-Mu. Kami fokus kepada arahan-Mu Tuhan. Fokus pada rencana-Mu. Dan kami percaya pada waktu kami melangkah, kami melihat tanda, kami melihat mujizat Tuhan, penyediaan Tuhan yang ajaib dinyatakan di dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, gereja ini, di kota ini, dan di bangsa ini. Terpujilah nama-Mu selamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita percaya berkata, amin. Tuhan berkati, silakan. Saudara, sebentar lagi kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dijalankan 2 kali. Yang pertama untuk kas gereja dan yang kedua untuk persembahan pembangunan. Mari kita mau angkat persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu, dan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan akan memberikan persembahan, ajar kami beri yang terbaik, karena semua yang ada pada kami Tuhan itu adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang sepekan ini. Oke. Kita langsung ya saudara, kita mau naikkan doa syafaat kita. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersehati. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Pada hari ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, ampuni bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau taruh hati yang takut akan Engkau di dalam hati setiap bangsa kami ya Tuhan. Dan berkati Indonesia, negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Kau berkati rapi ya Tuhan. Dan Tuhan berkati juga Presiden, Wakil Presiden beserta Menteri dan jajarannya Tuhan. Dan kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh memimpin negeri ini dengan segenap hati mereka, tanpa unsur-unsur yang tidak baik Tuhan. Tapi biarlah semua apa yang mereka lakukan itu adalah sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bawa Kalimantan Barat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Kalimantan Barat, berkati cuacanya Tuhan, berkati udaranya Tuhan yang sekarang ini sedang tidak baik. Kami percayakan kepada Engkau Tuhan, Kau berkati agar turun hujan Tuhan,
hujan dicurahkan di kota kami, kota Pontianak tercinta ini Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati juga perekonomiannya, Kau berkati pendidikannya, Kau berkati juga di bidang kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga pemimpin di Kalimantan Barat ini Tuhan, baik itu gubernur, wakil gubernur, RT, RW, camat, lurah, wali kotanya dan semuanya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan, taruh hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap hati mereka Tuhan, agar mereka boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk membangun kota Pontianak ini Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan kejujuran tanpa unsur-unsur apapun Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, juga biarlah kami memiliki hati yang takut akan Engkau juga Tuhan, dan kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kami takut akan Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan, karena kami tahu kami tidak memiliki kekuatan apapun selain kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami serahkan juga bagi umat-Mu yang belum bisa hadir di tengah-tengah ibadah pada saat ini. Kaulah yang tahu apapun yang menjadi persoalan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang menjawab pergumulan mereka Tuhan. Dan yang sakit Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saya persilakan pada hamba-Nya. Bapa, kami bersyukur Engkau telah menyertai ibadah kami. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Biarlah apa yang kami lakukan dalam ibadah ini menjadi korban yang harum dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Kami ingin terus belajar memberikan yang terbaik dari kehidupan kami. Korban ucapan syukur, korban ucapan pujian penyembahan kami, dan semuanya yang Tuhan beri, semuanya berasal dari Tuhan. Semua dikembalikan untuk Tuhan. Waktu kami, talenta kami, ya Tuhan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, kami mau gunakan untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat Tuhan dalam setiap mereka yang telah menabur, memberikan persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan yang membalas mereka dalam kehidupan mereka berlipat kali ganda dalam pekerjaan mereka sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, anak, diberkati mereka. Mereka mengalami terus terobosan dalam semua aspek dan mengalami perjanjian Tuhan di dalam kehidupan mereka. Angkat tanganmu dan terima berkat ini. Bapa, kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah ini. Engkau menyertai kami kemana kami pergi setelah ibadah ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Nikmati dan alami seluruh berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam semua dan damai sejahtera dari Bapa. Kasih sayang kecintaan dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau, mengurapi Engkau, menuntun Engkau, membawa Engkau menang selalu, berhasil dalam semua yang Engkau kerjakan. Engkau bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang benar berkenan kepada Tuhan, yang dewasa, yang jujur dan rendah hati, dan Engkau penuh kasih dan kebenaran. Sehingga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Demi nama Yesus Kristus setiap kita percaya berkata amin. Tuhan berkati. Buat jemaat semua jangan pulang dulu ya, kita akan adakan komsel.